Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semuanya. Hari ini kami dari Askara Kreatif, bukan Askara Kreatif, Askara Production. Salah dikit ya? Dikit banget, salahnya dikit. Bakal ngobrol sama, masa sebagai founder apa sebagai business owner. business owner dari Site Kreatif. Perkenalkan dulu Mas, namanya siapa Mas? Halo, nama saya Septian Putari Dameka, biasa sering dikenal sama anak kampus mungkin Dameka Dika, lebih dikenalnya itu sih nama. Oh, kalau biasa dipanggilnya? Biasa dipanggilnya Dika. Dika. Dipanggil Dika. Oke. Ini Mas, aku tuh penasaran banget sama Site Kreatif tuh loh. Nah, sebenarnya Site Kreatif tuh dia tuh lebih ke creative space atau lebih ke PH atau lebih ke agency kreatif yang ngurusin event-event atau gimana gitu Mas? Kalau dari segi branding sih kita lebihnya adalah ke production house, makanya tapi kita bilangnya adalah creative house. Karena kalau production house tuh menurutku bobotnya terlalu, bahwa kita selalu bisa produksi yang benar-benar skopnya tuh besar. Tapi kalau kita ngomongin creative house, jadi produksian sekecil apapun apa yang bisa kita bantu ya kita provide. Gitu. Jadi nggak terus tiba-tiba production house, karena kan orang kalau dengar production house pasti mereka mikirnya oh ini produksian berarti benar-benar produksi yang luar biasa. Biasanya film gitu. Atau kadang iklan ya iklan TVC atau racing atau produksi yang skalanya udah lumayan tinggi lah. Nah, kita nyebutnya sebagai creative house karena emang tujuan kita bahwa skala produksi apa saja kita jalani. Jadi nggak cuman fokus ke yang budgetnya gede-gede gitu. Nah, kalau produksi gitu tuh dari Site Kreatif tuh dia punya alat sendiri atau masih nyewa atau gimana Mas? Kalau untuk alat sih beberapa kita udah punya sendiri, tapi kalau untuk supportingnya alat kayak misalnya kita kadang kan ada shoot yang misalnya butuh lampu tambahan atau butuh background dan lain-lain, kita butuh equipment pendukungnya pasti kita sewa. Tapi kalau untuk base alat sih sebenarnya kalau kita produksi kan yang penting punya kamera, punya komputer udah selesai. Sisa itu guys. Kalau Site Kreatif tuh punya apa namanya kayak mitra gitu apa random aja, misalnya milihnya kayak di tempat A, nanti kalau produksi ini butuhnya ini berarti adanya di tempat B gitu, atau ada mitranya sendiri? Mitra untuk sewa alat atau mitra kerjasamanya? Mitra sewa alat. Mitra sewa alat kebetulan kita juga jalan sama BSM. Berarti udah ada kerjasamanya. Ya, jadi sebenarnya sih kayak beberapa koi terus Yaju, mereka kan sebenarnya ada member di situ. Kalau kayak Yaju kan mereka nggak punya member ya, tapi karena memang kita sudah sering nge-provide, jadi kita ya paling kerjasamanya sama itu aja sih. Gitu. Ini Mas, sebenarnya Site Kreatif tuh salah satu bentuk gimana ya? Bentuk dari jawaban yang selama ini, misalkan kayak teknologi itu kan selalu berkembang nih. Iya, betul. Nah, Site Kreatif tuh ada dari sebelum gimana ya? Kayak sebelum bisa berkembang sekarang, atau emang itu adalah jawaban karena teknologi berkembang akhirnya kami ngebuat ini gitu. Oke. Kalau Site Kreatif sendiri itu kan udah ada dari 2016 ya. Kalau ngomongin teknologi di 2016 mungkin waktu itu belum seheboh sekarang. Kamera aja dulu kita pakai 80D Canon, itu udah ngerasa keren gitu. Karena emang top tiernya itu waktu itu. Sebelum 2017 atau 18 6D muncul, terus Sony mulai munculin produk-produk yang gila-gila. Zhiyun dulu itu kayak Zhiyun alat gitu belum ada, masih pakai gimbal yang kompresor itu Mas, sama slider yang masih yang berarti yang manual, belum ada elektroniknya. Belum ada ini. Jadi kita masih benar-benar try hard banget tuh waktu zaman itu, nggak kayak sekarang. Kalau dari teknologi di digitalnya AI kayak gitu belum ada sih Mas. Belum ada AI, belum ada apa. Jadi nggak bisa sekarang tiba-tiba ngetik crop prompt hapus background ganti kucing. Itu kalau sekarang tinggal ketik selesai dan rapi lagi. Itu loh masalahnya, kayak waduh. Itu Mas, menanggapi AI, kira-kira gimana nih Site Kreatif tuh memanfaatkan atau malah ngerasa terancam?
Sebenarnya kalau terancam tuh enggak juga ya, apalagi kalau video ya. Kalau untuk video mungkin untuk beberapa lini kayak foto produk dan lain-lain mungkin oke, bisa ada pembandingnya. Cuma kalau dipikir-pikir lagi, kalau kita menyesuaikan kebutuhan klien yang namanya AI itu pasti buat continuity-nya jelek. Yang pertama karena apa? Misalnya kita bikin foto produk satu gambar gitu kan, satu menu gitu. Kita mau bikin hal yang sama untuk di menu yang lain dengan konsep yang sama, pasti nanti ada bedanya. Nggak mungkin continuity-nya bisa sustain tetap jalan sama kayak yang sebelumnya. Iya betul. Kalau untuk video tuh tetap menurutku masih belum bisa dijangkau sih. Kayak misalnya mungkin kecuali tahun 2030 besok ChatGPT atau AI bisa bikin KOL lah, itu itu baru beda lagi tuh, malah udah merambah ke pekerjaannya manusia kayak gitu. Tapi kalau AI sih sebenarnya masih ada peluang-peluangnya, tapi membantu juga Masian, dalam artian ketika misalnya kita bikin suatu konsep, misalnya kita lagi pusing nih sama konsep, kita larinya ya paling ke ChatGPT, Gemini. Kadang aja pitching aja mas, proposal pendahuluan itu atau apa, karena kan kita butuh face ya. Misalnya kita di kontak klien jam 6 sore nih, terus kliennya minta mas kita ini penawarannya jam 9 malam, mati kita kan. Jadi butuh panduan, butuh cepat. Jadi ya kita akhirnya manfaatin itu. Karena berarti di situ memanfaatkan AI lumayan oke. Lumayan oke sih, lumayan oke. Kayak misalnya zaman dulu tuh, karena kita ngerja kalau yang namanya event biasanya kan kita butuh same day editing atau after movie yang at least itu tuh harus ditampilin di layar langsung gitu loh. Kadang kan kita mau ngejarin efek motionnya nggak dapet, akhirnya kita cari AI yang bikin motionnya banyak banget sekarang. Nah, kalau dulu ya bisa cuma ngandalin satu website, tapi karena ada AI, kita mau bikin video after movie yang harus kita cepet. Ya kita karena kalau kita udah ngejar event dan kita harus pacu sama waktu, ya kita harus manfaatin mana ini yang bisa cepet buat diajak kerja nih. Itu cukup membantu sih menurutku, nggak bisa karena mempermudah sih sebenarnya. Berarti dengan pertemuan teknologi ini Set Kreatif terbantu lah dengan adanya itu. Terbantu juga sih. Kadang juga ada kayak sebelnya, wah anjir AI sekarang bisa bikin ini ya, bisa bikin hal-hal yang sebenarnya itu udah di luar ekspektasi kita gitu sebagai manusia. Kita nggak ada yang nyangka loh sebenarnya AI itu bakal sengeri ini, bisa dibilang sengeri ini dan sebermanfaat ini. Itu sebenarnya kayak bersampingan itu loh, terus kejar-kejaran, tapi kayak kalau salah makainya, itu takutnya malah mengancam gitu loh. Kalau Set Kreatif tuh dia sosial medianya aktifnya di apa aja mas? Sosial medianya sama mas. Kalau untuk postingan ya, kalau untuk postingan itu kita biasanya lebih ke activity kreatif sih. Paling sebenarnya scope dari sosial media sih kita sih, kenapa sih kok klien tuh butuh anak-anak kreatif itu apa? Makanya di postingan terakhir itu mungkin kalau teman-teman lihat itu kita bahas tentang komunitas, bahwa kita mau maju itu bukan tergantung dari komunitas atau di mana kita berdiri atau di mana kita berada di bawah satu bendera, tapi bagaimana cara kita yang menentukan pilihan kita sendiri. Karena nggak bisa tiba-tiba, nggak bisa kalau orang, nggak mungkin kan ketika kita lulus kuliah kita stuck di kerjaan itu terus. Kita kan pasti ada stepnya explore, stepnya ini. Nah, makanya kemarin postingan terakhir aku bahas tentang komunitas, bahwa karena komunitas itu nggak base-nya itu sekedar komunitas, tapi jangan terus jadi komunitasmu itu buat jadi jadi hal-hal yang wah dari sini aku bisa dapat. Aku sih lebih membahas kayak itu kalau misalnya kenapa kok klien butuh Set Kreatif, kenapa kok klien harus pakai kita. Jadi lebih ke general aja sih. Makanya aku sering kalau di Instagram itu ada event apa aku kolaborasi, aku provide video reel, bikin video ini, kita join aja, yang penting aku dapat margin dari situ. Bahwa setidaknya di Google itu kalau kita searching Set Kreatif adalah. Betul. Berarti dari karya-karya Set Kreatif tuh dia lebih gimana ya, mementingkan eksplorasi gaya atau lebih ke bukan permintaan sih, ke basic yang biasanya orang-orang pengen biasa aja. Oke. Kalau dari segi kreatif
yang kita lakukan untuk produksi, yang pertama kita harus ngerti dulu nih kebutuhan kliennya pengen seperti apa. Nah kalau kita udah ngerti kebutuhan klien seperti apa, baru kita jalan nih. Kira-kira yang kedua, untuk produksi seperti itu budgetnya cocok nggak? Ya betul. Ya kan? Karena kita udah ngomongin bisnis. Kalau kita udah ngomongin bisnis ini ya kita harus dapat bayaran yang sesuai dengan apa yang dikerjakan. Jangan sampai kliennya untung, kitanya rugi. Ya. Karena kan kita juga kerja. Ya. Tapi di sisi lain adalah di site kita itu punya ini tuh we proud of apa namanya apa istilahnya, jadi kita tuh ngekasih mereka tapi kita budgetnya menyesuaikan, fleksibel. Iya, fleksibel budget. Jadi kita nggak ngepatok budgetnya itu di kita sekian, di kita produksi sosial media 3 juta. Kita nggak, kita lebih fleksibel. Kalian punya berapa? Karena kita tahu kemampuan klien itu seperti apa. Pokoknya kita tuh tujuannya adalah cari mitra sebanyak-banyaknya. Kita join ke klien, tapi kita ngebentuk gimana nih cara klien juga bisa menghargai kita sebagai apa namanya pekerja kreatif. Jangan sampai karena dia bayar mahal terus akhirnya dia mintanya seenaknya. Kadang kan sering banget terjadi, Mas. Aku harus dikasih ini deh, Mas. Aku revisinya ditambahin, aku dikasih ini lagi gimana. Nah, kalau aku balik tuh konsep itu. Jadi klien punya budget berapa? Sini, aku profit, aku bantu, aku bisa bikin apa. Nanti kalau mintamu A sampai Z terlalu banyak, aku juga pasti offering lagi. Maaf Kak, kalau misalnya untuk produksi seperti ini budget segini masih belum cukup. Gitu. Karena dibutuhkan ini. Kecuali kita dapat klien brand ibu kota ya, kayak kemarin 2 minggu lalu ngerjain ornaminsi di Semarang, karena emang ornaminsi sering banget pakai kita. Nah itu kita nggak ada kayak gitu, itu udah di close. Itu tuh hanya untuk region Jogja aja. Karena emang Jogja kan terkenal banyak UMKM-nya, banyak industri kecilnya kan, banyak perintisnya lah. Tapi kalau kita sama brand besar, ya wes, apa namanya, kita punya harga segitu ya segitu. Berarti ya Mas, kalau dari site kreatif itu dia kan karena harganya fleksibel kan, berarti juga Mas ini sudah punya red card sendiri untuk misal kayak jasanya. Udah. Sudah, tetap kita punya basic. Kadang kan ada emang UMKM atau industri perintis yang baru di Jogja, mereka kadang nanya, Mas untuk bikin ini berapa ya? Jadi kita mungkin bikin rate itu sama standar harga pasar. Jadi nggak bisa terus habis itu kita ngejar buat langsung kita harus goal sekian juta, harus 2 digit atau apa itu menurut tuh nggak bisa kalau kita main di Jogja. Berarti fleksibel itu kayak model kita punya standar terendahnya adalah segini ya, untuk ngebuat kayak gini tuh berarti harusnya segini aja ya, kita punya base price. Kalau mau lebih pun nggak apa-apa. Gitu. Kita nyesuaiin gitu. Kadang kita juga lokal, kayak misalnya ada hotel atau ada villa, kita lihat wah ini nggak mungkin nih kalau budgetnya cuma 3 juta aja buat produksian, bisa lebih nih. Nah dari situ baru berarti kita kasih penawarannya jangan base. Ya. Nah kalau dari segi pemasaran nih Mas, kan aku tuh pernah dengar tuh di TikTok tuh ada yang bilang kalau untuk kita pemasaran tuh kita basicnya ngambil dari GPT misalnya gitu, untuk kita kembangkan lagi. Nah mereka tuh jadi kayak cari base di GPT. Kalau di kreatif tuh untuk marketing tuh ada memanfaatkan itu apa enggak? Kalau untuk manfaat marketingan dari AI ya, dari AI itu paling kadang kalau kita ini sih kayak bikin proposal untuk perusahaan ini, misalnya perusahaannya udah agak gede gitu. Nah, kita riset tuh di ChatGPT atau di Gemini, kita riset tuh perusahaannya punya apa sih. Nah baru dihajar apa sih kebutuhannya. Berarti untuk kebutuhan riset salah satunya menggunakan AI. Iya ya, supaya kita nggak terlalu banyak nyari-nyari lagi. Tapi terutama untuk brand-brand yang udah cukup punya branding ya di industri. Kalau brand-brand yang sekiranya belum ada branding, kita tetap harus manual, kita lihat nih kurangnya apa. Ini yang bisa kita kasihkan klien dengan harga segini biar klien ngerasa kita punya value itu apa. Tetap harus manual. Tapi kalau kayak perusahaan-perusahaan gede, ornaminsi atau perusahaan gede lah pokoknya,
Kita cari ChatGPT kan muncul semua. Oh, Enaknya berarti itu untuk sih. cari inspirasi juga di situ Iya. ya. Oh. Kalau misal kayak model desain-desain gitu ada cari kayak dari AI apa enggak, kayak kan kalau di sini yang setahuku ya kita bisa nge-prompt terus nanti muncul desainnya. Nah kalau kita plek-ketiplek kan itu sangat-sangat salah menurutku. Tapi kalau kita bisa ngelihat kayak oh kayaknya elemen ini bisa dia masuk sini, nah gitu tuh ada nggak di side kreatif atau emang murni kreativitas dari manusianya? Kalau untuk desain itu emang murni kreatif dari manusia. Murni kreativitas. Oh. Kita nggak ke AI sih, karena kita lebih seneng apa ya, kalau kita lihat ke tools di AI itu kayak ngerasanya kayak sebenarnya kalau dilihat dari mata tuh kelihatan banget, oh ini Ah, AI, ini enggak. Itu kelihatan. kan kerasa banget. Iya. Kerasa dari dimensinya, Ah, dari playouting-nya, itu kerasa banget ini AI, ini anu nih buatan ini. Kalau desain kita masih profit ini sih Mas. Kita masih profit buat bikin manual kayak human aja. Oh gitu. Kalau ini basic, misalkan kan syuting kita nih punya ada basic anunya, basic structure kita mau misalkan awalnya ini, nanti di tengah-tengahnya baru dikasih ini, nah gitu tuh basicnya nggak ngambil pernah ngambil dari atau emang benar-benar sesuai ilmu dari orang-orang yang ada di kreatif. Kalau untuk konsep, Iya, kita lagi bahas konsep, kita lagi ini sih kita belum pernah ya nyoba pakai AI, belum pernah. Kita lebih ke pitching sama klien, bikin ininya seperti apa sih yang dimau klien. Nah nanti misalnya mau udah dikasih gimmick-gimmick, kita sih lebih mikir sendiri sih kalau itu. Oke. Berarti murni Murni. Kalau ini masih murni. Kalau memanfaatkan AI untuk sampai ke dalam project tuh belum sebesar itulah. Tapi nggak tahu ya, entah aku juga yang nggak tahu AI-nya kayak gimana atau apa. Tapi untuk selama ini belum pernah nyoba sampai masuk ke AI. Oh gitu. Oke. Nah Mas, untuk ini harapan kedepannya untuk side kreatif loh, itu ada nggak misalkan kayak kedepannya aku mau side kreatif jadi go nasional apa gimana, internasional deh, kan sudah pernah nasional ya. Kalau harapannya untuk side kreatif ke depan tuh pengennya jadi satu wadah industri yang emang kita itu bisa ngerti. Kita tuh karena sekarang isu tuh kayak misalnya banyak banget orang kerja banding harga banding ini, tapi tidak disesuaikan dengan outputnya. Karena kan kalau secara logis kan, oke, mereka harga mahal, mereka punya top price-nya buat mereka itu pasti hasilnya kualitasnya dijamin bagus gitu kan. Tapi kalau ketika kita pakai lower price terus hasilnya bagus, wah itu menurutku malah kita akhirnya ngerusak ekosistem yang dimana kita cari juga di situ. Iya betul. Ya kan? Kita cari juga di situ. Nah, pengennya adalah kenapa dengan istilah flexible budget kita nggak ngasih rate yang murah kualitas bagus. Kita murah ya kualitasnya setara dengan harga, outputnya setara dengan harga. Jadi pengennya kedepannya saya tuh bisa jadi industri kreatif di Jogja yang lumayan berkembang, punya mitra yang cukup banyak juga, dari kerjasama. Jadi kita tetap bisa menjaring anak-anak kreatif di Jogja yang baru-baru misalnya baru terjun ke industri kreatif, kita bisa jaring, kita bisa ajak collab, yuk bikin apa, ayo kita bikin. Gitu. Toh dari situ juga ketika ketika kita komunikasi dengan banyak orang kan otomatis link semakin terbuka channelnya semakin luas. Pengennya side kreatif jadi bisnis yang settle, setidaknya udah punya office lah. Betul. Kalau sekarang ya masih remote, anak-anak yang kerja juga masih freelance, jadi masih belum punya place yang ini sih. Harapannya sih pengen punya office yang emang bisa ini ya, karena harga tanah sama rumah di Jogja mahal ya. Kayaknya itu dulu sih Mas yang bakal aku kulik pada kali ini. Mungkin di lain kesempatan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol tentang set kreatif yang seperti yang kalian tahu dari penjelasan Mas tadi. Set kreatif itu tempat wadah. Untuk orang berimajinasi apa ya? Bereksplorasi tentang karya. Untuk kalian teman-teman nih, kalau mau ngebuat video yang budgetnya bisa fleksibel, walaupun ada bare minimumnya ya harganya ya. Tetap. Kita harus menghargai sama industri. Iya betul, itu bisa langsung ke set kreatif kawan-kawan. Nah
Jadi terima kasih Mas untuk hari ini. Mungkin lain kesempatan kita bisa lagi kerjasama dan wawancara kayak gini lagi ya Mas. Ditunggu pokoknya wawancaranya. Oke siap. Sekian dari kami berdua. Thank you. Dadah.